Tang San pun maju untuk menerima hadiahnya. Ia sempat ditawari sang ratu untuk bergabung dengan Spirit Hall. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh Tang San. Pembagian hadiah pun dilakukan. Guru Tase membagikannya dengan orang yang cocok dengan tipe tulang roh tersebut. Walaupun demikian, para anggota tim lainnya tidak merasa iri karena tidak mendapatkan hadiah itu. 我是食物系魂师，这些魂骨显然我放弃。我也放弃。这3块魂骨中没有适合。我们7宝琉璃宗也不会缺少魂骨，你就收下吧。有了它，你这团队灵魂。 Tetapi seketika momen bahagia itu pun lenyap, karena Ratu Pontiff dan para pasukannya yang mulai mengepung dan berniat ingin menangkap Xiaowu. Guru Tase sebagai salah satu tetua Spirit Hall menanyakan alasan mengapa ia ingin menangkap Xiaowu. Dan kemudian semua pun kaget karena mengetahui fakta bahwa Xiaowu sebenarnya adalah makhluk roh yang berubah menjadi manusia. 魂兽化人，我的小五就是他拿下。你说什么？相似断肠红掩盖了他的魂兽气息，若非如此， Tang San pun menjelaskan kepada teman-temannya tentang kebenaran Xiaowu yang seorang makhluk roh. Dikarenakan Tang San yang memang sudah mengetahui hal itu sejak lama dengan mata demonnya. Tetapi walaupun demikian, Tang San, Guru Erlong, dan teman-teman lainnya tetap akan berjuang melindungi Xiaowu. Tidak peduli dia makhluk roh ataupun manusia, karena bagi mereka Xiaowu tetaplah keluarga dari Akademi Shrek terlepas dari wujud asli sebenarnya. 刚，我们的悲剧发生一次就够了。我只知道，你是我的妹妹，也是我爱的人。想抓她，那么就先踏过我的身。七怪一体，生死与共。今日我就成全你们。 Dimulai dengan kepala sekolah Flander, Guru Tase, dan Erlong yang menyatukan kekuatan untuk membentuk teknik cahaya matahari bulan. Tidak mau kalah, Dukubo pun ikut membantu dalam pertarungan kali ini karena ia juga bagian dari Akademi Shrek. Ratu Pontiff kemudian mengeluarkan cincin kekuatan 100.000 tahun yang membuat semua orang menjadi kaget, di mana cincin itu didapatkan dari Ibu Xiaowu. Tetapi semua anggota Shrek tidak takut dengan semua itu, dan pertempuran pun tidak dapat terelakkan. 无党者，杀无赦。罗三炮，不自量力！还会怕了你们？受死吧！ Di tengah pertempuran, Erlong meminta Xiaowu untuk kabur yang kemudian hal itu mengingatkannya dengan kejadian masa lalu, di mana di sana terlihat Ibu Xiaowu yang sedang bertahan melawan serangan Ratu Pontiff untuk melindunginya, dan menyuruhnya untuk kabur sejauh mungkin. Ibu Xiaowu kemudian menggunakan Golden Boy sebagai jurus terakhir karena akan menghabiskan seluruh energi kehidupannya. Namun hal itu bisa dilawan Ratu Pontiff atau Bibi Dong dengan sangat mudahnya menggunakan kekuatan cincin keenamnya. Sementara Xiaowu yang berusaha melarikan diri, pertarungan pun berakhir dengan Ratu Pontiff yang berhasil membunuh Ibu Xiaowu dan mendapatkan kekuatan dari makhluk roh 100.000 tahun. Kembali ke Spirit Hall City, di mana sekarang kondisi para guru yang melindungi semakin kewalahan dan terpojok, karena kekuatan cincin yang dimiliki oleh Ratu Pontiff sangatlah overpower. Xiaowu yang dibayangi oleh kematian ibunya mulai memberanikan diri dan melawan Ratu Pontiff untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya di masa lalu. Walaupun sempat dihentikan oleh Tante Erlong, namun tekad Xiaowu sudah bulat untuk melawannya. Sesaat sebelum Ratu Pontiff beserta dua masternya yang akan menyerang Xiaowu, datanglah Tang San yang akan menghadang mereka dan tiba-tiba muncullah sebuah ledakan yang menghancurkan arena tersebut. Dan di sana juga terlihat ada palu, yang ternyata itu adalah serangan dari ayah Tang San yaitu Tang Hao. Dikarenakan Baby Dong yang berani ingin menyerang anaknya. Kemunculan Tang Hao membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut, dan pertarungannya melawan Baby Dong pun tidak dapat terelakkan. 清楚，将来是真正的昊天真人。
你敢？ Bibi Dong yang dibantu petinggi kerajaan Spirit Hall berhasil menahan serangan Soul Gear Avatar yang dimiliki oleh Tang Hao. Dan pertarungan pun berakhir dengan Tan Hao yang menghilang membawa Tang San dan Xiao Wu bersamanya. Terlihat arena Spirit Hall yang rusak parah akibat serangan Tang Hao. Dan kemudian Ratu Pontiff melarang para masternya untuk mengejarnya, karena itu akan sia-sia. Meskipun saat ini Ratu Pontiff adalah seorang dahulu master, namun hal itu tidaklah cukup untuk melawan Tang Hao. Oleh karena itu, ia berencana akan menyelesaikan dendamnya dengan Tan Hao ketika nanti waktunya sudah tiba. Di luar kerajaan Spirit Hall, para murid dari Akademi Shrek mulai mengucapkan kata-kata terakhir mereka sebelum berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing. Oscar akan pergi bergabung dengan klan Tujuh Menara dari Ayah Rongrong. Mu Pai dan Zhong Jing akan kembali pulang ke kerajaannya. Sedangkan Hong Jun yang suka kebebasan akan berpetualang sebelum ia akan kembali ke Akademi Shrek untuk membantu di sana. Sebelum pergi, Hong Jun mengusulkan ide untuk bertemu lagi dalam 5 tahun yang tentu saja hal itu disetujui oleh semua teman-temannya. Kini mereka semua berjanji untuk berkumpul kembali pada 5 tahun yang akan datang. Guru Tase juga berpesan kepada mereka semua untuk tidak malas berlatih walaupun sudah lulus dari akademi. Karena perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di sini teman-teman Akademi Shrek mulai mengkhawatirkan keadaan Tang San dan juga Xiao Wu. Namun Guru Tase menyuruh mereka untuk tidak usah khawatir, karena sekarang mereka bersama dengan Tang Hao, yaitu ayah dari Tang San. Yang tentu saja itu adalah tempat yang lebih aman bagi mereka untuk sekarang ini. Sementara itu, di tempat lain terlihat Xiao Wu yang terbangun dari mimpi buruknya dan berada di tengah hutan bersama dengan Tang San dan juga ayahnya. Di sini ayah Tang San menyampaikan pada Xiao Wu bahwa sebagai Spirit Master, ia harusnya mengurung dan membunuhnya saat Tang San membutuhkan cincin kekuatan. Namun sebagai seorang ayah, Tang Hao memilih untuk membiarkannya, karena ia adalah orang yang dicintai oleh Tang San. Meskipun sebenarnya Xiao Wu adalah makhluk roh, Tang Hao juga menceritakan bahwa ibu Tang San juga sama seperti Xiao Wu, yaitu makhluk roh dengan umur 100.000 tahun. Namun pada saat itu level Tang Hao sudah mencapai 70. Jadi ia berpikir bisa melindungi ibu Tang San, yang ternyata pada akhirnya ia juga berakhir dengan tragedi. Untuk itulah ayah Tang San menyuruh Xiao Wu untuk pergi ke tempat seharusnya ia berada. Karena itu akan jauh lebih aman, dan juga jika ia terus bersama dengan Tang San, itu akan membahayakan nyawanya. Sebelum Xiao Wu pergi, ia menatap Tang San untuk sementara waktu dan membayangkan saat dimana rambutnya disisir oleh Tang San. Kemudian ia mencium Tang San dan mulai pergi meninggalkannya dengan perasaan yang penuh dengan kesedihan. Beberapa saat kemudian, Tang San mulai sadar dari pingsannya dan mulai mencari keberadaan Xiao Wu. Ayah Tang San kemudian memberitahukan bahwa Xiao Wu sudah pergi dan memang seharusnya seperti itu. Tang San yang tidak terima dengan kepergiannya hanya ditanyai oleh ayahnya, "Apakah kau mampu melindunginya dengan kekuatanmu saat ini? Sebagai seorang pria, kau harus merelakan kepergiannya, dan suatu saat nanti ketika kau sudah mampu melindunginya, pergi dan carilah dia lagi," kata ayah Tang San. Kemudian ayah Tang San memberitahukan kepadanya kalau mulai sekarang ia akan menjalani latihan dengannya. Karena jika ia ingin mengetahui semua kebenaran yang ingin diketahuinya, maka ia harus memenuhi standar ayahnya. Dikarenakan jika sekali melawan Spirit Hall, maka ia tidak akan bisa mundur dari itu. Dan juga tentu saja ia tidak akan bisa hidup terus dalam bayang-bayang. Keesokan harinya, mereka mulai menempuh perjalanan untuk menuju ke tempat latihan. Sementara itu, di hutan Shudong terlihat Xiao Wu yang sedang bersama dengan makhluk-makhluk roh lainnya. Kemudian kita beralih dengan Oscar yang sedang memasak di tempat klan Tujuh Menara, dan juga menyiapkan makanan untuk diberikan kepada Rongrong. Namun, ketika Oscar menemui Rongrong untuk memberikan makanannya, di sana Rongrong terlihat sikapnya yang sedikit aneh dan terlihat sangat sedih. Mengetahui hal itu, Oscar menaruh makanannya dan beranjak pergi untuk meninggalkannya. Namun Rongrong tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak bisa bersama lagi dengan Oscar.
Oscar yang kaget mendengar hal itu menanyakan kenapa dan apa alasannya. Tetapi karena Rongrong yang tidak menjawab dan hanya terdiam sedih, membuat Oscar berpikir bahwa ia tidak bisa bersama dikarenakan Rongrong yang merupakan pewaris dari klan. Sedangkan ia hanyalah spirit master biasa. Keesokan harinya, Oscar mulai berkemas dan berniat pergi untuk meninggalkan klan 7 Menara. Karena kehadirannya sudah tidak ada artinya lagi. Tetapi tiba-tiba muncullah Rongrong yang mengatakan bahwa ia sebenarnya mencintai Oscar. 应该就是爱吧。 Oscar yang merasa bingung kemudian bertanya, lalu mengapa ia tidak bisa bersama? Yang kemudian dijawab oleh Rongrong bahwa alasan sebenarnya ialah dikarenakan dalam klan 7 Menara semuanya adalah spirit master tipe bertahan. Untuk itu, ada peraturan yang mengharuskan semua pasangannya adalah spirit master tipe petarung. Oscar yang mengetahui hal itu merasa bersemangat kembali, dikarenakan masih ada sedikit harapan untuknya. Walaupun ia belum pernah melakukannya, bukan berarti itu mustahil baginya untuk berlatih menjadi spirit master tipe petarung. Kemudian ia menyuruh Rongrong untuk menunggunya selama 10 tahun. Jika ia tidak kembali, maka ia boleh menikah dengan orang lain. Tetapi selama ia tidak mati, ia akan berusaha untuk mencapai harapannya itu. Dan kemudian pergilah Oscar untuk memulai perjalanannya. Beralih kepada Tangsan dan ayahnya yang sudah sampai di sebuah air terjun, yang dimana di sini adalah tempat latihan untuk mereka nanti. Setelah itu ayahnya memberitahu bahwa mereka akan menjalankan latihan ini selama 2 tahun. Dan juga menempa silver glass miliknya yang menjadi kelemahannya dalam pertandingan finalnya kemarin. Dan latihan pun dilakukan pada saat itu juga. Dimulai dengan menyuruh Tangsan untuk menggunakan tulang roh tipe kepala dengan nama Widow Skull yang didapatkannya dalam Spirit Master Turnamen. Ketika ia mulai menyatu dengan tulang roh tersebut, ia menjadi bisa melihat keadaan sekitar dengan mata tertutup. Meskipun itu tidak bertahan lama, dikarenakan perlu banyak latihan untuk bisa mengontrol tulang roh ini sepenuhnya. Tulang roh ini merupakan kekuatan yang sangat berharga, karena selain susah untuk mendapatkannya, tidak ada batasan untuk menyerap kekuatannya. Meskipun ia hanya level 1, ia akan tetap bisa menyerap kekuatan tulang roh dengan umur 100.000 tahun. Namun diperlukan kekuatan mental yang kuat untuk bisa menggunakannya. Hari demi hari tidak ada yang Tangsan lalui tanpa latihan. Sampai di mana ia menggabungkan mata demonnya dengan tulang roh Widow Skull. Yang kemudian hal itu membuatnya bisa menggunakan tulang roh yang dimilikinya. Dan bahkan dengan tulang roh tersebut ia mampu melihat puncak gunung es yang berada 200 meter di balik awan. Dan ketika digabung dengan tulang roh laba-laba miliknya, serangannya pun menjadi sangat meningkat tajam. Kemudian latihan berikutnya adalah latihan untuk menggunakan clear hammer atau palu. Dalam latihan ini, ia berlatih untuk mengayunkan palunya dengan melawan derasnya arus dari air terjun. Di sini naga tersebut diibaratkan sebagai arus dari air terjun itu. Kemudian ayah Tangsan merasa kagum dengan anaknya yang berhasil mencapai ayunan yang ke-81 dengan jangka waktu yang hanya 3 bulan, di mana ia dulu membutuhkan waktu selama 6 bulan untuk mencapainya. Lalu ayah Tangsan mengganti palu besi yang digunakan Tangsan untuk latihan dengan palu kayu yang sangat ringan. Dan jika pegangannya patah, maka ia gagal dan harus membuat palu kalunya sendiri. Meskipun palu kayu lebih ringan dibandingkan dengan besi, namun untuk melawan derasnya arus dari air terjun tanpa membuatnya patah bukan merupakan hal yang mudah. Dibutuhkan penempatan titik gravitasi, daya apung dan penggunaan kekuatan yang tepat untuk bisa melawan arus tersebut dengan ayunan yang tepat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat Tangsan yang sudah menghabiskan banyak palu kayu yang dibuatnya. Namun tekad Tangsan yang sangat kuat membuatnya tidak mudah untuk menyerah. Kemudian sekilas kita diperlihatkan Yulina yang sedang bangun dari mimpi buruknya, yaitu mimpi tentang kekalahannya melawan Tangsan dalam pertandingan sebelumnya. Kembali lagi dengan Tangsan yang masih berusaha keras untuk menyempurnakan ayunan Skyhammer-nya. Dan setelah ia menggabungkan teknik hidden dari Sekte Tang dengan Skyhammer-nya, akhirnya ia berhasil menyempurnakannya. Dan kini, Tangsan sudah mencapai level 52, sejak kenaikan level ke-50-nya tahun lalu.
在没有魂环附加的情况下，现在一向昊天锤，你的魂力已经达到了52级。 Di sini Tangsan mengeluhkan tentang perlambatan kenaikan levelnya dari level 50 ke level yang lebih atas. Tetapi Ayah Tangsan memberitahu Tangsan kalau dari level 50 ke 60 itu memanglah tidak mudah. Bahkan ia sendiri dulu membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk bisa mencapai level 60. Namun kali ini Ayah Tangsan hanya memberinya waktu 4 tahun untuk bisa mencapai level 60. Kemudian ia juga menambahkan bahwa semua yang diajarkan guru Tase memanglah sudah sangat bagus. Tetapi masih ada yang kurang, yaitu aura membunuh. Ayah Tangsan kemudian memperlihatkannya seperti apakah aura membunuh itu. Menggunakan mata demonnya, Tangsan bisa melihat bentuk asli dari aura membunuh, yang kemudian mengingatkannya dengan perkataan guru Tase, di mana jika seseorang sudah mencapai level kesempurnaan, maka orang itu akan bisa mengeluarkan aura yang mengerikan itu. Kemudian Tangsan berkata bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan aura membunuh itu. Lalu Ayah Tangsan berencana 2 hari lagi, ia akan membawanya ke tempat yang akan bisa membuatnya mempelajari aura membunuh, yaitu Slaughter City, yang secara kebetulan tempat itu akan menjadi tempat latihan dari Hulina. Kemudian ia sempat diperingati oleh Ratu Pontiff, jika ia berlatih di tempat berbahaya itu, maka kecil kemungkinan ia akan bisa kembali dengan selamat, dan juga menawarinya untuk latihan di Dead Canyon saja, karena di sana dia akan mendapatkan perlindungan dari Doulo Master Spirit Hall. Demi membalaskan dendamnya terhadap Tangsan, Hulina tetap membulatkan tekadnya untuk berlatih di Slaughter City dan ingin berkembang dengan usahanya sendiri. Karena jika ia latihan dengan perlindungan dari Doulo Master, itu tidak akan membuatnya cepat berkembang. Ratu Pontiff kemudian menyetujuinya, dan sebelum kepergiannya, Ratu Pontiff memberinya tulang roh jenis kepala kepada Hulina untuk menambah kekuatannya agar bisa cepat berkembang. BTW, Hulina ini adalah murid kesayangannya Ratu Pontiff, yang rencananya di masa depan dialah yang akan menjadikan pontiff selanjutnya. Di suatu tempat, terlihat Tangsan dan ayahnya yang sedang dalam perjalanan menuju tempat latihan aura membunuh. Namun sebelum itu, Tangsan harus memiliki kekuatan cincin kelimanya. Ayah Tangsan kemudian menyuruhnya untuk duduk dan mengeluarkan rumput peraknya untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Tetapi tiba-tiba ia melihat sosok ibunya yang sedang berjalan menjauhinya, dan juga disusul dengan suara seseorang dari suatu tempat yang memanggil Tangsan dengan sebutan Raja. Tangsan yang sangat penasaran mulai menghentikan kultivasinya dan beranjak untuk mencari tahu asal suara tersebut. Yang kemudian suara itu membawanya ke suatu tempat yang terdapat banyak tanaman perak dan sebuah pohon besar. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang dari pohon itu. Kemudian Tangsan menanyainya kenapa ia memanggilnya dengan sebutan Raja. Lalu orang itu pun menjawab bahwa Tangsan adalah satu-satunya orang yang memiliki darah bangsawan dari klan rumput perak. Sehingga ia yakin bahwa Tangsan merupakan seorang kaisar dari klan rumput perak selanjutnya. Namun tentu saja Tangsan tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang itu, dan menyangkalnya bahwa ia hanyalah spirit master biasa yang mendapatkan kekuatan dari berkultivasi. Tetapi pria itu kembali meyakinkan Tangsan dengan menjelaskan silsilah Raja Klan Rumput Perak sebelumnya, yang ternyata itu adalah ibu dari Tangsan, dan gelar raja itu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Tangsan pun mulai percaya setelah mengetahui fakta tersebut dan juga merasakan aura ibunya yang ada di sekitar tempat itu. Setelah menjelaskan itu semua, kini orang itu akan memulai proses untuk membangkitkan aura kaisar klan rumput perak dari dalam tubuh Tangsan. Ketika proses itu terjadi, Tangsan kemudian dibawa ke alam bawah sadarnya ketika ia masih kecil dan bertemu dengan ibunya. Tang Hao, ayah Tangsan yang melihat dari kejauhan, bisa merasakan bahwa ada aura dari Ah Ying, yaitu ibu dari Tangsan,
yang sedang membantu proses pembangkitan tersebut. Setelah proses pembangkitan selesai, kini Tang San mengalami perubahan fisik yang sangat drastis. Seperti apakah perubahan fisik yang dialami oleh Tang San? Sampai jumpa di episode selanjutnya.